Langkah Timnas Wanita U20 Indonesia menuju Piala Asia 2026 semakin berat. Hasil imbang 2-2 kontra Myanmar membuat peluang keputaran final menipis dan mimpi tampil di Piala Dunia Wanita U20 2026 pun terancam sirna. Coach Akira Higashiyama tak bisa menyembunyikan kekecewaannya meski tetap menaruh harapan pada generasi muda Garuda Pertiwi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Enggan? Mari kita ulas selengkapnya. Harapan Timnas Wanita U20 Indonesia untuk melangkah ke Piala Asia 2026 kian menipis. Hasil imbang 2-2 kontra Myanmar di Yangon membuat langkah Garuda Pertiwi tersendat dan target besar untuk meraih tiket Piala Dunia Wanita U20 2026 kini berada di ujung tanduk. Pelatih Akira Higashiyama tak mampu menyembunyikan kesedihannya meski tetap percaya akan masa depan para pemain muda yang ia asuh. Bagaimana sebenarnya perjalanan ini bisa sampai di titik krusial seperti sekarang? Mari kita kupas tuntas. Peluang lolos Indonesia ke Piala Asia Wanita U20 makin tipis. Coach Akira sedih Timnas Wanita Indonesia meraih hasil imbang dalam leg kedua di grup D kualifikasi Piala Asia Wanita U20 ke 2026. Jaslyn Kelasius hanya berhasil menahan seri Myanmar dengan skor 2-2. Hasil ini membuat Indonesia masih terpuruk di peringkat ketiga grup D dengan 2 poin. Indonesia berada di bawah India dan Myanmar yang sama-sama mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi tersebut membuat kelolosan Indonesia ke Piala Asia Wanita U20 makin berat. Padahal, turnamen ini merupakan jalur satu-satunya untuk Timnas Wanita Indonesia lolos ke Piala Dunia Wanita U20 ke 2026. Target kami adalah Piala Dunia, dan sekarang kami lihat kami sudah tidak punya kesempatan itu, ujar Coach Akira Higashiyama, pelatih Garuda Muda Pertiwi, dalam konferensi pers usai laga vs Myanmar di Yangon, Myanmar, Jumat 8/8 malam. Kami rasa itu hal yang sangat menyedihkan, tambahnya. Meski begitu, Coach Akira merasa bahwa masa depan para pemain yang diasuhnya bisa jadi cemerlang. Kami punya banyak pemain potensial di Indonesia. Saya selalu mencoba memainkan pemain yang potensial dari Indonesia. Sebenarnya, Indonesia masih punya kesempatan lolos ke Piala Asia Wanita U20. Syaratnya, laga India vs Myanmar imbang dan Indonesia menang besar melawan Turkmenistan di partai terakhir sehingga bisa unggul selisih gol. Atau, Indonesia bisa lolos menggunakan jalur peringkat 2 terbaik. Dari 8 grup, akan diambil 3 peringkat 2 terbaik. Kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026 bukan sekadar turnamen regional biasa. Bagi Timnas Wanita Indonesia, ajang ini adalah satu-satunya jalur untuk bisa meraih tiket menuju Piala Dunia Wanita U20 ke 2026. Formatnya terdiri dari 8 grup. Setiap juara grup otomatis lolos ke putaran final, sementara 3 peringkat kedua terbaik juga berhak melaju. Di putaran final itulah akan ditentukan siapa yang mewakili Asia di Piala Dunia. Di atas kertas, Indonesia berada di grup D bersama India, Myanmar, dan Turkmenistan, sebuah grup yang relatif seimbang namun tetap penuh tantangan. Laga melawan Myanmar di Stadion Tuwuna, Yangon, pada Jumat malam 8/8, berjalan dengan tempo cepat sejak menit awal. Indonesia, yang menurunkan Jaslyn Kela di lini tengah untuk mengatur aliran bola, mencoba mendominasi lewat umpan-umpan pendek. Menit 15. Gol pertama datang dari tendangan bebas cantik yang dieksekusi Syafira Nurhaliza, memanfaatkan celah di sisi kanan kiper Myanmar. Menit 33. Myanmar membalas lewat skema serangan balik cepat. Bek sayap Indonesia gagal memotong umpan silang, dan striker lawan menceploskan bola dari jarak dekat. Menit 57. Myanmar berbalik unggul 2-1 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang dalam mengantisipasi bola mati. Menit 82. Gol penyelamat lahir lewat sepakan keras Marsha Arinda dari luar kotak penalti, memastikan skor akhir menjadi 2-2. Meski mendapatkan sejumlah peluang emas di menit akhir, penyelesaian yang kurang efektif membuat Indonesia harus puas dengan 1 poin. Setelah 2 pertandingan, posisi klasemen adalah
Indi 4 poin selisih gol 3, Myanmar 4 poin selisih gol 1, Indonesia 2 poin selisih gol 0. Turkmenistan 0 poin selisih gol minus 4. Dengan format ini, Indonesia harus menang besar di laga terakhir melawan Turkmenistan sambil berharap hasil imbang terjadi pada laga Indi vs Myanmar. Coach Akira terlihat kecewa saat konferensi pers. Target kami adalah Piala Dunia. Dan sekarang kami lihat kami sudah tidak punya kesempatan itu. Ucapnya dengan nada datar, namun penuh kesedihan. Meski begitu, ia menekankan bahwa para pemain telah menunjukkan potensi luar biasa. Kami punya banyak pemain potensial di Indonesia. Saya selalu mencoba memainkan mereka yang punya prospek cerah. Tambahnya, dari 2 laga yang dijalani, terlihat beberapa catatan penting. Positif, pergerakan lini tengah cukup dinamis, terutama saat Jazlyn Kela memegang kendali permainan. Negatif, lini belakang masih rentan terhadap serangan balik cepat, dan koordinasi saat mengantisipasi bola mati kurang rapat. Kunci, ketajaman lini depan perlu ditingkatkan. Beberapa peluang emas terbuang karena timing lari yang kurang tepat dan penyelesaian akhir yang terburu-buru. Nama-nama seperti Jazlyn Kela, Syafira Nurhaliza, dan Marsha Arinda menjadi sorotan. Mereka tampil menonjol dalam 2 laga pertama, baik dari segi teknik maupun mental bertanding. Syafira, misalnya, memiliki kemampuan bola mati yang jarang dimiliki pemain muda di level Asia Tenggara. Sementara Marsha menunjukkan keberanian melepaskan tembakan jarak jauh di momen krusial. Peluang Indonesia memang tipis, tetapi masih ada 2 skenario. Juara grup, Indi vs Myanmar harus berakhir imbang, dan Indonesia menang besar atas Turkmenistan sehingga unggul selisih gol dari kedua rivalnya. Peringkat kedua terbaik, dari 8 grup, 3 runner-up terbaik akan lolos. Indonesia harus mengalahkan Turkmenistan dengan skor besar untuk bersaing di klasemen runner-up. Turkmenistan memang berada di dasar klasemen, tetapi mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Pertahanan mereka cenderung rapat dan sering menumpuk pemain di kotak penalti. Coach Akira perlu menerapkan pressing tinggi sejak awal dan mengandalkan variasi serangan untuk membuka ruang. Terlepas dari hasil di kualifikasi ini, perjalanan Garuda Pertiwi U20 menunjukkan bahwa pembinaan pemain muda sudah mulai menghasilkan talenta. Jika konsistensi program latihan, kompetisi domestik, dan dukungan federasi terus meningkat, peluang tampil reguler di level Asia akan semakin besar.